Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahaballahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surga-Nya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan bacaan kita dengan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan bacaan kita kembali dengan hadis berikutnya, di mana hadis nomor 9 ini punya keterkaitan dengan hadis sebelumnya. Di dalam hadis sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sebuah riwayat dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu maqala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi Ghazzah, dalam satu peperangan yaitu perang Tabuk. Kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bil Madinati rijalan." Di kota Madinah ada sekelompok laki-laki, masirtum masiratan wala qata'tum wadiyan,
mereka tidak ikut bersama kita dalam perjalanan jauh ini, dan juga tidak menelusuri lembah seperti yang kita lakukan dalam perjalanan ini. Ila kanu ma'akum, tetapi mereka mendapatkan pahala yang sama seperti pahala jihad fisabilillah bagi kalian yang ikut bersamaku dalam perang fisabilillah, dalam perang Tabuk ini. Sebabnya hatta sahumul marad, mereka tidak bisa pergi karena tercegah oleh sakitnya mereka. Maka pada pertemuan yang lalu kita baca betapa menyesalnya para sahabat Nabi yang tidak punya biaya, yang tidak punya kemampuan, yang tidak punya tunggangan, karena jihad di Tabuk itu tidak bisa berjalan kaki, mengingat perjalanannya yang sangat jauh dari Madinah ke Tabuk, menempuh jarak 700 km sekarang kalau kita lihat di peta. Beda dengan jihad sebelumnya, di mana jihad sebelumnya itu banyak terjadi di dekat dengan kota Madinah. Perang Badar cuma 70 km dari Masjid Nabawi. Perang Uhud lebih dekat lagi. Uhud tidak sampai 20 kilo dari kota atau dari Masjid Nabawi. Atau perang Khandaq masih di dalam kota Madinah. Tapi pada saat perang Tabuk, siapapun yang mau ikut harus membiayai diri mereka sendiri, karena Rasulullah dan negara Islam pada saat itu tidak punya finansial yang cukup, tidak ada fiskal yang cukup untuk membiayai pasukan-pasukan perang yang ingin berjihad di negeri Tabuk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghibur mereka dengan surat At-Taubah ayat 90, ayat 91. Laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang lemah. Laisa 'alal du'afa wala 'alal marda, atau bagi mereka yang sakit, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun, atau tidak juga ada dosa bagi mereka yang tidak punya kemampuan untuk menafkahi diri mereka sendiri dalam perjalanan jauh menuju ke Tabuk. Nah, begitu juga kata Allah dalam ayat berikutnya, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahjilahum, dan juga tidak ada dosa kepada orang yang menjumpai dirinya Muhammad. Rasulullah sudah siap-siap berangkat dengan rombongan perangnya, masih ada sahabat yang mendatangi Nabi, ya Rasulullah, bawalah saya dengan Anda, boncenglah saya dengan kendaraan Anda, atau modalilah saya supaya bisa saya pergi bersama Anda. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat yang kedua, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi. Saya tidak punya kemampuan, kata Nabi, habis semua sumber daya keuangan Rasulullah, pemerintah Islam, dan juga para sahabat Nabi yang dermawan untuk membiayai sekelompok sahabat yang masih punya keinginan tapi tidak lagi punya biaya untuk ikut bersama Nabi. Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam. Mereka pulang ke rumah sambil menangis, sedih karena tidak punya kemampuan untuk jihad fisabilillah.
Tapi kata Nabi dalam hadis ini, illa syaraku fil ajri, mereka walaupun tidak bisa menempuh jalan yang ditempuh oleh Nabi, melewati lembah yang ditelusuri oleh Rasulullah, mereka mendapatkan pahala yang sama karena niat yang tulus dan ikhlas, kepingin betul untuk bisa bersama dengan Nabi dalam jihad fisabilillah, tapi mereka tidak punya kemampuan, ada keterbatasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang baru saja kita baca ulang tadi merupakan hadis riwayat Muslim, lafadznya lafadz Muslim. Sedangkan hadis berikutnya Imam Bukhari juga mengutip lafadznya Bukhari. Rawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala. Jadi di dalam Sahih Bukhari hadisnya bukan diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, tapi oleh sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini bukti Bapak Ibu kalau hadisnya sahih. Nah, karena hadis penting biasanya didengar oleh banyak orang. Tidak mungkin cuma satu orang saja yang mendengar sabda Nabi. Kalau ada hadis yang top satu orang saja pernah mendengar hadis itu atau yang meriwayatkan hadis itu, sedangkan orang lain, sahabat Nabi yang lain tidak pernah mendengar, itu dijadikan alat konfirmasi oleh para ulama hadis untuk menandai hadis ini bermasalah. Ada masalah dalam periwayatan hadis ini, sehingga kenapa hadis ini cuma diketahui oleh segelintir sahabat atau seorang sahabat, tidak diketahui oleh banyak orang sahabat. Padahal hadis ini penting sekali, berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Misalnya seperti contoh Bapak Ibu, hadis yang banyak orang menganggapnya sahih padahal itu lemah. Hadis al-a'immatu min Quraisy, pemimpin itu haruslah orang Quraisy. Itu hadis itu diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para sahabat Nabi yang lain tidak tahu Nabi pernah ngomong seperti itu. Kalaulah mereka tahu Nabi pernah ngomong seperti itu, yakin kita Bapak Ibu, setelah wafatnya Rasulullah, suksesi dalam menentukan khalifah pengganti Nabi itu sudah lama. Tapi kenapa lama? Sampai berhari-hari, dari hari Senin wafatnya Nabi, baru hari Rabu terpilih khalifah. Karena orang Ansor tidak tahu Nabi pernah ngomong seperti itu, sehingga orang-orang Ansor ini mengajukan nama Ubaidillah bin Jarrah sebagai pengganti Nabi. Sedangkan kaum Muhajirin mengajukan nama Umar bin Khattab sebagai pengganti Rasulullah, karena Umar memang dikenal dari dahulu sebelum dia masuk Islam dengan kepemimpinannya, dengan leadershipnya. Maka kaum Muhajirin mengusulkan nama Umar. Abu Bakar sendiri tidak ada niat untuk ikut di situ, dan Abu Bakar selama 3 hari Senin sampai Rabu beliau tidak ada di Saqifah dan di Sa'adah. Umar bin Khattab di rumah Nabi menunggu pelayan, menunggu tamu yang ingin melihat jasad Nabi untuk terakhir kali. Tapi di hari Rabu Umar bin Khattab pun bertanya-tanya, ini ada apa sebenarnya? Sudah beberapa hari tapi belum ada kesimpulan. Akhirnya Umar bin Khattab memberanikan diri datang ke Saqifah Bani Sa'adah, padahal beliau tidak ada niat untuk mencalonkan diri. Dan orang Muhajirin maupun kaum Ansar juga tidak mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, melihat keadaan yang tidak kondusif, sudah ribut, sudah berhari-hari, sahabat ini nggak tidur, enggak menjenguk Nabi, tapi juga belum ada kesimpulan siapa pengganti Nabi. Disitulah kemudian Abu Bakar As-Siddiq ngomong,
Al-a'immatu min Quraisy. Kalau dulu saya pernah mendengar Nabi bersabda, pemimpin itu harus dari kalangan Quraisy. Itu kata sebagian ulama, strategi Abu Bakar untuk mendamaikan faksi-faksi yang berbeda-beda kaum Ansar dan Muhajirin untuk bisa menentukan khalifah pengganti Nabi. Dengan wibawaannya, dengan karisma Abu Bakar, akhirnya para sahabat yang berkonflik udah beberapa hari ini angkat tangan Abu Bakar As-Siddiq. Umar angkat tangan kanan, Ubaidillah bin Jalal calon kuat pemimpin dari kaum Ansar ngangkat tangan kirinya Abu Bakar, dan kemudian keduanya membaikat Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin, diikuti oleh seluruh kaum muslimin yang saat itu ada di Saqifah Bani Sa'adah. Nah, maka Bapak Ibu, setelah peristiwa itu, hadis itu tidak lagi dipertimbangkan oleh para ulama sebagai syarat untuk menjadi pemimpin. Kalau hadis itu masih dipertimbangkan, yang keturunan Nabi sajalah yang boleh jadi wali kota, bupati, presiden. Ya kan tidak pernah kan Bapak Ibu dengar wali kota Banda Aceh harus Said atau setidaknya Syarifah. Jadi Ibu Eliza harus ubah namanya Syarifah Eliza Sa'ududi Jamal Guleng. Harus ubah. Kalau nggak ada Syarifah nggak boleh jadi pemimpin. Nggak ada kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, hadis itu top strategi Abu Bakar As-Siddiq untuk mendamaikan para pihak yang berbeda-beda. Namun dari sini kita juga sebaliknya memahami hadis yang barusan kita baca itu sahih, karena diriwayatkan lebih dari satu orang. Hadis pertama diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, sedangkan hadis kedua diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, raja'na min ghazwati Tabuk. Satu hari setelah kami pulang dari pertempuran Tabuk. Menurut riwayat Anas bin Malik, Nabi Muhammad mengucapkan ini kalimat atau kata-kata ini sekembalinya beliau dari perjalanan jauh ke Tabuk. Jadi itu berbulan-bulan perjalanan Bapak Ibu. Rasulullah pergi dan kembali dari Tabuk kembali ke kota Madinah itu memakan waktu berbulan-bulan. Saat Nabi Muhammad kembali, raja'na min ghazwati Tabuk ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami kembali dari perang Tabuk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aqwaman. Kalau dalam riwayat pertama tadi, inna bil Madinati rijalan. Di kota Madinah itu ada sekelompok kaum laki-laki. Tetapi menurut riwayat yang kedua, inna aqwaman, ada, maka sesungguhnya ada sesuatu kaum khalfana bil Madinah yang tinggal, tidak ikut bersama kita di Madinah, ya, tidak ikut bersama dengan Rasulullah dan para sahabat ke kota Tabuk, tapi mereka tinggal di kota Madinah. Masalatna syiban wala wadiyan. Mereka juga tidak menempuh jalan yang kita tempuh, atau tidak juga melewati lembah yang kita lewati. Illa wahum ma'ana fil wujud, tetapi mereka bersama kita dalam pahala. Nah, pahalanya dapat Bapak Ibu, ya, pahalanya dapat walaupun mereka tidak ikut dalam jihad fisabilillah. Sebabnya kalau tadi di dalam riwayat yang pertama habasahumul marad, mereka tidak ikut dalam jihad karena sakitnya mereka. Kalau dalam riwayat yang kedua habasahumul uzru, mereka tidak bisa ikut bersama dengan kita tinggal di Madinah karena uzur yang ada pada diri mereka. Ya kan? Berarti ayatnya betul. Allah bilang laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj.
tidak ada dosa bagi duafa. Duafa itu orang yang sudah lemah, yang sepuh. Nah, maka dalam fikih Bapak Ibu, kalau ada orang sepuh dalam Islam itu 60 tahun ke atas, itu sudah sepuh. Itu enggak lagi wajib jihad fisabilillah. Anak kecil, perempuan, orang sepuh, Pak Irwandi tenang, enggak ada lagi wajib jihad, tapi wajib modali. Modali tetap wajib, masa enggak wajib bantu doa? Ya aja bantu doa. Kalau kayak kami ini masih wajib ke garis terdepan gitu ya. Nah, maka anak muda Islam itu harus kuat Bapak Ibu. Nggak boleh lembek, kan disuruh ajari berenang kata Nabi ya. Alimu auladakum as-sibaka. Ajarilah putra-putramu itu berenang. Dalam hadis yang lain, wa rumah menembak anak panah. Ya, jadi kalau sekarang bagi saya bukan anak panah lagi, belajar tembak senjata api. Sekarang mau perang dengan Israel panah, diketawain sama kayak begitu. Ya. Bukan pakai panah, sekarang kan banyak orang sunnah belajar panah. Enggak, beda. Saya pernah beberapa kali diajak sama sahabat anggota terbagi di situ di Polda di Brimob. Saya pikir senjata senapan angin itu pistol kecil, saya kira ringan dong. Ternyata berat juga. Kalau enggak dua belah tangan itu terpental kita itu. Harus dua belah tangan. Pegang dan tangannya itu harus kuat. Kalau enggak kuat kan lari dia enggak pas menembak ke sasaran. Jadi harus ada skill, ya, harus ada kemampuan menembak itu skill dan kemampuan harus dilatih. Orang yang nggak pernah memegang senjata itu nggak akan bisa dia menembak pas tepat sasaran. Maka di negara-negara Timur Tengah rata-rata itu ada wajib militer, Bapak Ibu. Ya, ada wajib militer. Teman kuliah saya di Mesir yang seangkatan dengan saya itu rata-rata usianya 2 tahun lebih tua. Ya, kalau angkatan 2004 itu kuliah angkatan 2004 biasanya kelahiran 85 atau 86. Tapi di Mesir Bapak Ibu yang kuliah di tahun 2004 masuk kuliahnya tahun 2004 itu rata-rata angkatan kelahiran 83 atau 84, lebih tua 2 tahun. Maka saya tanya itu sama teman-teman di Mesir itu, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kan ada tempatnya ya. TNI bagus, tegas, disiplin bagus, tapi ada tempatnya, bukan semua tempat harus seperti itu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dalam riwayat yang kedua ini karena ada usul persis seperti Allah bilang, Laisa atuwafa. Dalam ayat tadi ya, orang-orang lemah, maksudnya orang-orang yang sudah tua atau anak-anak itu tidak ada kewajiban untuk berjihad. Wala anak marta atau orang yang sakit, itu juga tidak ada kewajiban untuk berjihad. Wala ada lagi nama yajibu, nama yubibu, nama jun, atau orang yang tidak punya kemampuan untuk membiayai diri mereka sendiri dalam jihad fisabilillah. Dulu jihad tidak ada pemerintah, tidak ada dibiayai sama negara, masing-masing biayai diri sendiri. Persis seperti perang Aceh Bapak Ibu. Setelah Kerajaan Aceh Darussalam tumbang 1904, Raja Aceh terakhir menyerahkan diri, itu kan perlawanan rakyat yang ada. Perlawanan Teguh Umar, Teguh Bintara Ali, Junyadi, Tengku Cik di Langkawi, Tengku Cik di Kutakara, Tengku Cik di Tiro, itu perlawanan rakyat. Nggak ada lagi mereka dapat duit pajak dari negara, dari sultan untuk lawan Belanda. Nah itu pakai duit sendiri itu. Tengku Cik di Tiro, santri-santrinya itu dilatih memegang pedang, berperang, pakai duit sendiri juga. Tengku Cik di Kutakara itu juga beliau biayai sendiri pasukan santri-santri. Teguh Umar Junyadi itu membiayai sendiri. Coba Bapak Ibu bayangkan, punya pasukan ribuan, membiayai sendiri pasukan perangnya, itu besar sekali ongkosnya. Kalau bukan orang kaya nggak mampu itu. Maka kan dulu
terwujud atau tengku yang mampu menggerakkan massa. Karena dulu menggerakkan massa itu bukan hanya modal NU ya, modal ngomong, tapi juga harus punya uang membiayai mereka, menghidupi mereka. Nah, minimal kasih mereka makan, kasih mereka senjata, kasih mereka tunggangan dalam melakukan jihad fisabilillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan ya bacaan kita pada kesempatan subuh kali ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Ya, dari dua hadis ini ya, sekali lagi menunjukkan kepada kita pentingnya niat. Kalaupun kita tidak melakukan amal, tapi kita sudah niat, maka kita mendapatkan pahala yang kita niatkan. Itu kesimpulan dari dua hadis ini. Persis seperti yang dikatakan Nabi, buat baik itu niat dapat pahala, buat jahat niat belum dihitung dosa sampai kita melakukan kejahatan yang kita niatkan. Itu rahmat Allah kepada umat Islam, kepada umat Nabi Muhammad. Itu kata Nabi kan dalam hadis, inna ahadakum wa in hamma ahadakum ala amalin bihasanatin falam ya'malha kataballahu hasanatan kamilatan. Barang siapa di antara kalian berniat buat baik, tapi perbuatan baiknya belum dia lakukan sampai sekarang, maka Allah mencatatkan satu kebaikan bagi dia. Fa'in aminaha kata Allahu hasan sayyatan wahidatan. Barang siapa yang kemudian melakukan waman amilaha kata Allahu asyara hasanatin ila sab'atin mi'atin ila ata'afin katsirah. Barang siapa yang melakukan kebaikan dengan niat yang dia lakukan sebelumnya, maka Allah akan memberikan dia pahala berlipat-lipat kali ganda. Itu kata Nabi dalam hadis itu. Faman hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Tapi sebaliknya, barang siapa yang niat buat jahat tapi belum sempat dia lakukan perbuatan jahat itu, kata Allahu lahu hasanatan kamillah. Allah berikan dia satu pahala kebaikan. Niat buat jahat tapi belum kita lakukan, dapat pahala baik atau jahat niatnya, tapi tidak kita lakukan. Entah kenapa, karena belum ada kesempatan. Biasanya kan berbagai macam motivasi orang buat jahat ya. Ada kesempatan, belum ada kesempatan, tapi udah niat nyuri duit orang, tapi belum ada kesempatan, itu masih dapat pahala dia itu, walaupun niatnya jahat. Tapi kata Nabi, wa in amilaha, kalau dia wujudkan niat jahat itu, kata Allahu lahu sayyi'atan wahidah. Allah mencatatkan satu keburukan, satu dosa dalam amal dia. Nah, maka penting sekali Bapak Ibu, sebelum kita wujudkan amal soleh, minimal kita punya niat dulu. Bapak-bapak yang belum berhaji ya, niat dulu. Moga-moga dengan niat itu nanti Allah bukakan cara untuk bisa kemudian kita berangkat ke tanah suci. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kepingin anaknya jadi orang hebat, niat dulu ya, supaya anaknya ini nanti bermanfaat kepada agama, kepada negara, kepada masyarakat, kepada umat, ya niat dulu. Ya, maka setelah itu kita cari cara bagaimana membuat anak ini benar-benar jadi orang yang bermanfaat, ya kan? Apapun bidangnya, yang penting dia bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Tidak mesti harus jadi ini, tidak. Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, anaknya harus jadi tengku, harus jadi sarjana, tidak mesti. Sekarang, zaman sekarang ini tidak mesti bapak. Pemain sepak bola ini contoh bola terus karena lagi demam bola. Ya, pemain sepak bola itu Sadio Mane gitu ya. Sadio Mane itu dengan duitnya bantu kampungnya buat rumah sakit. Muhammad Salah itu buat rumah sakit juga, panti asuhan, banyak gajinya. Atau pemain Indonesia itu Rizky Ridho, kapten timnas Indonesia itu buat pesantren orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur itu orang pesantren semua, Pak, sama kayak orang Aceh, basisnya NU itu.
Jawa Timur itu apalagi Madura, kalau ditanya apa agama, NU agamanya. Kalau orang Muhammadiyah bukan Islam itu. Buat pesantren duit banyak. Sekarang nggak mesti lagi harus jadi PNS, tapi profesional benar-benar. Jangan. Saya pernah ketemu dengan anak Aceh, pemain sepak bola di Jogja. Saya tanya, gaji kamu berapa? Dosa saya sebut namanya. Dia gajinya waktu itu kontraknya per tahun itu 1,6 miliar kontraknya, masih muda 22 tahun, tapi nggak jaga diri. Malam main PlayStation, kalau lapar makannya pop mie. Main bola profesional mana boleh makan pop mie, gorengan pop mie nggak boleh lagi. Tidur nggak boleh begadang kan, karena subuh-subuh sudah latihan. Ini benar, saudara kita ini usia 27-28 tahun gantung sepatu gitu. Cedera terus ya, karena nggak jaga diri. Tapi kalau jadi pemain bola yang benar, sholat, kemudian bermanfaat kepada umat, bangun pesantrennya, bangun rumah sakit, nah itu manfaatnya banyak. Kita bisa berkontribusi dengan umat dalam peran apapun yang bisa kita lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan subuh kali ini. Semoga apa yang telah kita jelaskan pada kesempatan subuh ini bermanfaat. Syukur-syukur bisa kita amalkan dalam kehidupan kita